Sekarang ya Allah, berbicaralah kepada kami melalui mulut dan bibir hamba-Mu ini. Urapi hamba-Mu, Aba. Urapi kami semua. Kami akan duduk diam di hadirat-Mu, mendengarkan pesan-pesan-Mu. Berbicaralah saat ini. Kami siap untuk mendengar. Urapi hamba-Mu. Urapi kami semua. Dalam nama Yesus. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan boleh katakan, lebih keras lagi. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom semuanya. Hari-hari ini saya diingatkan oleh Tuhan untuk berbicara tentang DNA daripada gereja kita. Saudara, DNA gereja kita itu adalah restorasi Pondok Daud. Katakan amin. Apa yang dimaksudkan dengan restorasi Pondok Daud? Pada 25 tahun yang pertama, Pondok Daud ini berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Kemudian memasuki 25 tahun berikutnya, Tuhan tambahkan pengertian itu. Yaitu restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Ada berapa banyak prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa? Wah, ini jemaat ini luar biasa. Coba, tunjukkan. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Lambaikan tanganmu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Wow. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Artinya apa? Selalu sebagai pemenang. Yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ada berapa banyak? Ini adalah saya Tuhan. Saya Tuhan. Saya Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, saya ingat waktu saya ada di Surabaya. Waktu itu saya sebagai pemimpin pujian. Jadi awal mula pelayanan saya waktu itu adalah sebagai pemimpin pujian. Worship leader. Saya ingat pada waktu itu yang akan berkhotbah itu pendeta dari Belanda. Namanya Schenk. Beliau sekarang sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, saya memimpin pujian. Selesai, saya duduk di belakang. Dia menggantikan saya maju ke depan. Saya duduk di tempatnya dia. Dia mulai buka Alkitab. Langsung dia tutup lagi. Kemudian dia melihat saya. Dia lari menghampiri saya. Tumpang tangan kepada saya. Saya kaget. Tuhan berkata, aku telah menetapkan engkau untuk menjadi alatku untuk membawa umatku masuk dalam hadiratku. Yes. Ini restorasi Pondok Daud. Saudara, itu pelayanan saya. Pelayanan saya melalui doa, pujian, dan penyembahan. Membawa umat Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan. Itu pelayanan saya. Umur gereja kita ini 35 tahun. Tapi keluarga besar ini umurnya 37 tahun. Saya kalau ingat, selama 37 tahun, ini pelayanan saya. Karena itu di gereja ini, saudara pasti mengenal ini ada gereja yang banyak doa, muji, nyembah, bersama-sama dalam unity siang dan malam. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya ajak kita membaca Kisah Para Rasul 15. Sudah ada? Oh iya, ayo baca dengan suara keras. 1, 2, 3.
Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Yang telah diketahui dari sejak semula. Saudara, dikatakan tadi dari awal. Tuhan Yesus berkata dia akan datang kembali. Ada berapa banyak yang percaya Tuhan Yesus pasti datang kembali. Kemudian aku akan datang kembali. Dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Merestorasi pondok Daud. Ini bukan berarti restorasi pondok Daud itu nunggu Tuhan Yesus datang. Tapi restorasi pondok Daud dimulai hari ini. Hari-hari ini. Dan nanti pada waktu Tuhan Yesus datang, itu selesai secara sempurna. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Untuk apa Tuhan Yesus merestorasi pondok Daud? Untuk apa? Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Yang telah diketahui dari sejak semula. Artinya apa? Supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Saudara, kalau sudah lihat umur gereja ini 35 tahun. Dari awal yang terus dibicarakan. Memenangkan jiwa. Biarlah jiwa-jiwa itu ketemu dengan Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Dan nanti masuk surga bersama-sama. Kita masuk surga sama-sama. Sama-sama masuk surga. Saudara, hari-hari ini jangan sampai iman kita itu kendor. Banyak godaan. Tetapi saya berdoa jemaat di tempat ini imannya makin meningkat. Banyak berada dalam hadirat Tuhan. Banyak berada dalam hadirat Tuhan. Ingat, waktunya sudah singkat. Waktunya sudah dekat. Tidak lama lagi Tuhan Yesus datang. Yang percaya katakan amin. Saudara, persiapkan dirimu. Persiapkan dirimu. Saudara, Tuhan memberikan arahan kepada kita untuk penyelesaian amanat agung tahun 2033. Saudara, bukan berarti tahun 2033 ini Tuhan Yesus pasti datang. No, itu tidak alkitabiah. Tapi tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang. Beri tepuk tangan. Yang percaya beri tepuk tangan. Karena sungguh-sungguh saya makin hari disuruh oleh Tuhan untuk selalu mengingatkan. Makin sungguh-sungguh, makin intim dengan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Sudah dikasih Tuhan. Saya percaya sekarang di Amerika terjadi satu kebanggaan rohani di antara anak-anak muda. Itu generasi Z. Itu cucu-cucu saya. Katakan di bawah umur 30 tahun. Cucu. Sekarang terjadi kebangunan rohani. Setelah Charlie Kirk dibunuh. Charlie Kirk itu generasi Yeremia. Itu luar biasa. Masih umur 31 tahun. Dia dipakai oleh Tuhan luar biasa akhir-akhir ini. Dia ditembak mati. Tapi dia ditembak mati sesuai dengan Tuhan Yesus berkata, kalau biji gandum tidak jatuh dan mati, dia akan tetap satu. Tetapi kalau jatuh dan mati, dia akan berbuah banyak. Dan itu yang terjadi sekarang di Amerika. Wow, anak-anak kita yang juga di Amerika ini, di Washington, anak-anak mudanya berapi-api. Dan di sini juga begitu kan? Di sini begitu kan? Wow, ini coba-coba. Benar? Di sini terjadi seperti itu? Di sini.
Pentakosta ketiga sedang digenapi. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia. Ya ini. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak melayani jiwa. Ini Charlie Kirk seperti itu. Dia cinta mati-matian sama Tuhan. Dia anti LGBT, aborsi, pernikahan hanya untuk wanita dan pria. Pria dan wanita. Gak ada pernikahan pria dengan pria. Dan yang luar biasa apa? Dia tidak minum alkohol. Ini generasi Yeremia. Sekarang ini muncul. Saudara, apa yang terjadi? Itu sekarang pertambahan anak-anak muda yang datang ke gereja. Yang tadinya nggak mau ke gereja. Itu bertambah 15% di Amerika. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Penjualan Alkitab belum pernah terjadi sebesar sekarang. Biasanya kalau anak-anak muda pakai gadget semua kan. Alkitabnya kan gadget. Tapi kalau saya mulai dulu selalu bawa ini. Sekarang mereka tuh bawa seperti ini. Beda. Yang di gadget sama sini beda. Betul? Sana cuma baca, di sini bisa dicoret, direnungkan, ada tanggalnya, dicatat. Saudara harus punya. Yang mau katakan amin. Katakan amin. Bukan mengikuti zaman, bukan. Saudara, itu yang terjadi. Tapi ada satu hal pesan Tuhan yang begitu kuat. Yang saya terus belakangan ini, kamu terus katakan ini. Kamu terus katakan ini. Kita baca Yeremia 29 ayat 7. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dengan perkataan lain, usahakanlah kesejahteraan kota, negara di mana kita tinggal. Kita tinggal di mana? Indonesia. Di Bandung, di Indonesia. Dan berdoalah untuk Bandung dan Indonesia. Sebab kesejahteraan Bandung, kesejahteraan Indonesia adalah kesejahteraan kita semua. Saudara, mau janji? Saya disuruh tanya sama Tuhan, mau enggak kita berkomitmen, Tuhan, kalau mulai yang lalu belum, tapi hari ini, saya mau berusaha untuk kesejahteraan kota negara ini. Saya akan sungguh-sungguh berdoa untuk kota Bandung dan Indonesia. Ada berapa banyak yang bersama saya komitmen? Wah, ini luar biasa nih jemaat di sini. Ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya teruskan. Saudara, bukan rahasia lagi. Sejak 1 Januari saya sudah katakan bahwa keadaan Indonesia, keadaan dunia tidak baik. Apa benar? Benar. Kalau sekarang, ya. Kalau dulu waktu itu, ya antara percaya tidak percaya. Tapi sekarang, ya benar. Peperangan. Yang namanya bencana alam. Silih berganti. Saudara, Indonesia dikatakan oleh Pak Luhut beberapa waktu yang lalu sedang memasuki darurat ekonomi. Tapi saya percaya kita pasti ditolong Tuhan. Amin. Saudara, untuk menghadapi hal yang seperti ini kemana ya? Kok udah ada terusannya ya? Supaya, mari kita baca sekarang dari 2 Tawari. Pasal 7 ayat 13 dan 14.
Yuk, ini yang harus kita lakukan. Amin. Ayo baca. 1, 2, 3. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sekarang keadaan Indonesia ini seperti ini. Saudara, dengar. Ini diperkatakan pada waktu mereka ada dalam pembuangan. Kita ada di Indonesia. Beragam-ragam etnis, agama ada di sini. Tapi perhatikan, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Siapa mereka? Siapa mereka? Saya Tuhan. Ayo katakan, siapa mereka? Saya Tuhan. Ini yang Tuhan ngomong pada kita. Sekarang, memang Tuhan akan berbicara juga pada yang lain. Tapi hari-hari ini peranan daripada umatku yang atasnya namaku disebut. Ini sangat besar buat Indonesia. Katakan amin. Bukan yang lain doanya kurang manjur. Tapi ini yang Tuhan ngomong. Umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dengar, kalau itu kita lakukan, aku akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa mereka. Dosa Indonesia diampuni. Serta memulihkan negeri kita yang tercinta, Indonesia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Serius. Serius. Saya nggak pernah ngomong seperti ini, serius ini. Benar? Tapi Tuhan taruh. Kamu ngomong, umatku yang atasnya namaku disebut. Ini peranannya besar. Doa saudara sangat besar peranannya. Doa kita. Sekali lagi, saya janji Tuhan. Siapa yang mau bilang? Sama-sama, saya janji Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy, Jesus. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan. Itu buat Indonesia. Sekarang buat kita sendiri bagaimana? Yuk kita baca. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yuk baca. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai.
dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dengar, coba yang ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada kekayaan, tapi hanya kepada siapa? Tuhan. Orang yang seperti ini tidak takut akan panas terik, tidak takut akan kekeringan, di mana itu sedang melanda Indonesia dan dunia. Dia tidak takut. Dia tidak takut. Amin. Jadi kalau saudara mengandalkan Tuhan, mempercayakan diri kita kepada Tuhan, jangan khawatir. Jangan khawatir. Tuhan pasti tolong. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya berdoa, setiap saudara tentu mempunyai masalah. Mungkin hari-hari ini dengan situasi yang seperti engkau kena masalah. Saya memberitahu, mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan, tambah ya. Ya nantikanlah Tuhan. Ya nantikanlah Tuhan. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan, dia akan menantikan Tuhan. Dia akan menantikan waktu Tuhan. Artinya apa? Orang ini sabar. Katakan bersama saya, sabar. Tidak terburu-buru. Hari-hari ini memang sudah diajarkan terburu-buru. Siapa cepat, siapa dapat. Siapa cepat, dia yang dapat. Tapi itu tidak berlaku pada zaman seperti ini. Coba aja, Anda percaya. Sudah lakukan itu. Pokoknya lihat, saya harus begini. Tanpa mengandalkan Tuhan. Tanpa mempercayakan dirinya pada, lihat, situasi begini. Itu semua begitu kebanyakan. Lihat aja. Lihat saja. Dengar, lihat saja. Tapi hari ini, nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan. Saudara, pengalaman saya, kadang-kadang kita bingung. Ini dari Tuhan apa enggak? Dari Tuhan ini apa enggak? Kita kan lagi nyari ini. Kita yang berusaha. Dapat ini Tuhan kan? Mesti doa lagi kan? Tapi biasanya, pengalaman saya, itu datang sendiri. Datang sendiri. Tiba-tiba datang nih. Orang yang menantikan Tuhan itu seperti itu. Amin. Sabar. Berikan tepuk tangan buat Tuhan.